diskriminasi yang dilakukan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Dapat kita lihat di sini bahwa kondisi umum rumah sakit jiwa Indonesia seperti ini. Terdapat lebih 5 bed dalam satu ruang, sehingga hal ini yang merupakan kata mereka adalah upaya efisiensi penggunaan ruang akan mengakibatkan dampak lain, masalah yang lainnya, di mana apabila salah satu pasien dalam keadaan kondisi yang labil, maka akan menimbulkan gangguan dan juga tekanan bagi pasien lainnya, sehingga akan mengakibatkan kegaduhan dalam ruangan tersebut dan bahkan akan meningkatkan tingkat depresi dari pasien tersebut. Lalu kita ketahui bahwasanya fasilitas kesehatan, salah satunya adalah ruang inap, merupakan hal penting dalam penunjang atau faktor penunjang untuk memulihkan keadaan pasien. Gitu. Adapun solusi yang telah diterapkan di Indonesia adalah pemasungan, akan tetapi mengaruh upaya pemulihan, bahkan akan meningkatkan tingkat depresi. Yang kedua adalah tingkat psikososial, yaitu terapi psikososial, yaitu suatu terapi yang masih menggunakan konsumsi obat psikofarmaka. Dan yang ketiga adalah rehabilitasi, yang membutuhkan waktu 6 bulan. Al-Quran sebagai sumber inspirasi, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, salat hikmah dan isyarat ilmiah dalamnya. Dalam Al-Quran terdapat sebuah kisah yang menarik dan unik yang terdapat pada Quran surat Al-Kahfi ayat 11 hingga ayat 6 hingga 29, yang apabila kita tinjau dalamnya juga terdapat 4 isyarat pengkondisian lingkungan fisik terhadap orang-orang Ashabul Kahfi atau terhadap para pemuda yang beriman yang kemudian Allah tidurkan dalam gua Ashabul Kahfi. Isyarat yang pertama termaktub dalam ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada. Yang pertama adalah isyarat pengkondisian mengenai telinga mereka. Telinga mereka dibuat atau ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak dapat mendengar, dan dengan tidak mendengar suara apapun menjadikan tidur mereka terlelap tak sadarkan diri menurut Quraisy tahun 2002. Dan dikuatkan dengan kajian ilmiah bahwa menurut Kristianto intensitas kebisikan yang tinggi akan menyebabkan gangguan psikologis yang tinggi pula. Isyarat yang kedua adalah gua tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala luas bagi mereka. Keadaan luas ini menjadikan mereka dapat bergerak dengan bebas dalam hidupnya. Selanjutnya, isyarat yang ketiga adalah isyarat pengkondisian pencahayaan. Pencahayaan yang mereka terima adalah pencahayaan yang baik dan cukup dan tidak menyengat, sehingga membuat tubuh mereka senantiasa sehat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhara syamsa idza tala'at tazawaru 'an kaffihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimal wa hum fi fajwatin min. Kita ketahui bahwasanya sinar matahari merupakan aktivator vitamin D dan juga menjadi agen peremajaan kulit, sehingga kulit manusia menjadi lebih sehat dan baik. Yang keempat adalah qawluhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa qalbuhum basitun bira'ayhi bil wasir. Ini adalah isyarat pengkondisian mengenai penghawaan atau suplai udara. Berdasarkan tafsir dalam Al-Misbah, tubuh mereka dibolak-balikan kanan dan kiri. Ini mengakibatkan udara atau angin dan juga cahaya matahari mengenai seluruh permukaan tubuhnya sepanjang waktu hidupnya, sehingga memungkinkan tubuh mereka tidak rusak dan tidak sakit oleh karena penghalusan. Ya, dalam penentuan di mana lokasi gua Ashabul Kahfi yang dimaksud dalam Al-Quran, terdapat 4 perbedaan pendapat. Satu pendapat yang paling kuat yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Al-Quran serta didukung dengan penemuan-penemuan arkeologis terletak di daerah bagian selatan kota Amman, Jordan. Nah, kota ini ketika kita kaji berdasarkan lokasinya, bagaimanakah tingkat topografinya, kemudian geografinya, lalu bagaimana temperatur dan sebagainya, agar kita mengetahui bagaimana keadaan yang diterima oleh Ashabul Kahfi ketika itu. Ya, temperaturnya kita lihat bahwa mencapai 16 hingga 16 derajat Celcius, kemudian presipitasinya mencapai 63,5 cm, biogeografinya Irano Urania, kemudian geografinya adalah gunungan tinggi. Ya. Oleh karena
itu berdasarkan kajian ilmiah baik kajian tafsir dari kisah Ashabul Kahfi dan juga diperkuat dengan temuan-temuan ilmiah dan bukti-bukti arkeologis serta isyarat tidur yang lelap bagi Ashabul Kahfi dan juga letak lokasi yang mendukung mereka dapat tertidur dengan lelap menjadi konsep yang tepat jika kita terangkat pada ruang inap bagi orang dengan gangguan jiwa. Karena orang dengan gangguan jiwa membutuhkan udara, membutuhkan istirahat yang cukup dan suplai udara yang baik. Oleh karena itu kami dari tim Universitas Brawijaya mengusulkan satu gagasan dengan judul Healing Physic Environment, konsep ruang inap pasien dengan gangguan jiwa sebagai sarana pendukung dalam pemulihan kondisi pasien. Adapun tujuan dari gagasan kami adalah membuat desain ruang inap sebagai fasilitas yang mendukung dalam pemulihan kondisi pasien dengan gangguan jiwa dan mencegah timbulnya sakit fisik akibat sakit psikis. Manfaatnya adalah menyediakan konsep ruang inap bagi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa yang tentu aplikatif di Indonesia. Kemudian dari konsep kami yang menghiaskan Gua Ashabul Kahfi dijadikan konsep ruang inap yang kami beri nama dengan Healing Basic Environment, kami meninjau beberapa elemen. Yang pertama adalah letak rencana ruang inap yang akan kami bangun, kemudian pencahayaannya, penghawanya bagaimana, dan pengkondisian tingkat kebisingan. Karena kota akan berada di dataran tinggi, sehingga kami juga akan membuat rumah sakit yang tepat di dataran tinggi, sehingga temperaturnya akan relatif rendah. Temperatur yang rendah akan menimbulkan keadaan sejuk yang baik dan berakibat pada kenyamanan pasien. Kemudian yang kedua adalah pencahayaannya. Pencahayaannya akan bersumber dari jendela ruang yang menghadap selatan, kemudian pencahayaan yang cukup sehingga juga akan membuat tubuh pasien bugar dan tentu menimbulkan kenyamanan bagi mereka. Tentu dan ketiga juga penghawaan yaitu suplai udara. Kami juga mengadakan ventilasi, jadi kita menggunakan air conditioner. Kemudian suplai udara ini tentu baik karena udaranya alami dan sejuk di daerah yang dataran tinggi begitu. Sedangkan pengkondisian tingkat kebisingan kami membuat pelapis dinding ruang sehingga kedap suara tidak akan tertransfer ke ruang-ruang sebelahnya, kemudian akan timbul ketenangan dan ketentraman dan menciptakan kenyamanan serta membuat orang dengan gangguan jiwa akan lebih baik psikologisnya. Ya, menurut Morsi dan Yusuf 2012 dan Putri dan kawan-kawan pada 2013 tahun 2013, kenyamanan berpengaruh positif terhadap psikologi seseorang. Jadi pada desain ruang kami ini adalah kalau kita gambarkan bagaimana membuat ruang-ruang itu. Ini bisa tampang belakang, tampang depan, tampang samping. Ya. Dalam implementasi gagasan kami membutuhkan dukungan tentu. Yang pertama dari pemerintah, yang kedua adalah dari arsitek, yang ketiga peneliti, dan yang keempat tentu masyarakat itu sendiri. Selanjutnya rencana strategis pengembangan gagasan. Yang pertama adalah pertemuan besar dengan pihak terkait. Yang pada tahun 2016 hingga 2018, kemudian yang kedua adalah kerjasama dan agenda transisi pada tahun 2018 hingga 2020, kemudian pelaksanaan proyek pada tahun 2020 hingga 2025, dan yang kami adalah desain intranet baru melalui monitoring, evaluasi, pembelajaran, kemudian tentu ada keberlanjutan program. Terima kasih. Dan menyinggung soal landasan idenya yaitu surat Al-Kahfi dari Ashabul Kahfi tentang Ashabul Kahfi. Saya tadi perhatiin saja bahwa ayat tanpa dikasih tahu Al-Quran kita tahu bahwa orang tidur itu nggak boleh berisik, jadi nggak perlu ngutip Al-Quran sebenarnya. Anak kecil juga tidak tahu, anak kecil itu kalau tidur kalau ada yang berisik dia marah, jadi nggak usah Quran-Quranan. Saya juga sudah tahu kalau saya itu butuh cahaya matahari, nggak perlu ada Quran ngasih tahu saya.
Nah, itu loh pola pikir kita antara mana yang harus Quran, mana yang tidak, ini yang harus kita tegaskan. Jadi jangan dipikir Quran, apalagi ilmu pengetahuan ya. Dimana kita memposisikan Quran dalam konteks ilmu pengetahuan harus tegas. Quran itu bukan buku ilmiah. Makanya ada kitab namanya kitab tafsir ilmi yang dicetak oleh Kemenak itu sebuah kitab yang menurut saya kitab yang paling tidak bermanfaat seluruh dunia. Karena yang dikutip itu adalah pendapatnya para ulama, para pemikir Londo itu. Sementara kita di kitab itu hanya membanggakan saja, itu kata Profesor David siapa begitu, cocokkan dengan Al-Quran, bodohnya orang Islam begitu itu. Menurut saya kita menciptakan begini nggak usah Quran-Quranan. Nah, disitulah kekurangan kita. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah karya ilmiah semacam ini dengan bisa memposisikan Quran itu di mana tempatnya. Karena ini musabaqah ilmiah Al-Quran, harus ada Al-Qurannya memang. Tapi di mana kita memposisikan Al-Quran? Jangan terus-terusan dikit-dikit berdasarkan pada Al-Quran. Jadi terkesan bodoh, ya kan? Nah, kalau berdasarkan pada surat Al-Kahfi lagi, mestinya konsep Anda harus ada anjingnya. Wakal buku, luas. Mana anjingnya nggak ada? Nah, kontradiksi kan? Salah lagi. Nah itu kekurangannya pada. Kalau ibunya saya suka, karena kita di Indonesia banyak orang gila kan. Dengan konsep semacam ini menarik. Kalau perlu untuk orang yang waras juga disediakan konsepnya kayak apa. Saya suka itunya. Cuma memposisikan Qurannya ini yang saya nggak pas. Jadi ini harus dicermati secara baik agar kita itu bisa berkembang tanpa harus Quran. Karena negara-negara lain di Melbourne itu kota yang sangat indah. Itu sangat nyaman, kota ternyaman di seluruh dunia nomor 1. Untuk orang waras, untuk orang gila nyaman. Itu mereka membangun Melbourne tanpa Quran. Tanpa Quran, mereka mengerti Al-Quran. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Saya kira begitu. Iya, terima kasih atas komentarnya Pak. Memang dalam pemahaman saya dan juga memang apapun kata Bapak begitu itu semuanya berawal dari Al-Quran. Tapi dalam hal ini ketika saya membuat konsep ruang inap untuk orang dengan gangguan jiwa, itu yang pertama kali saya baca adalah Al-Quran dulu Pak. Jadi ketika mau mengkaji Al-Quran, benar ketika saya menemukan Quraisy berkata demikian mengenai pencahayaan, penghawaan, dan kebenaran sebagainya. Memang benar saya juga mengiyakan itu semua ilmu yang telah kita dapatkan selama ini. Akan tetapi di situ ada beberapa keunikan, di mana pencahayaan yang dimaksud di sana apa namanya pintu tempat masuknya cahaya itu adalah di bagian menghadap selatan. Ketika kita membicarakan tentang arsitektur yang pintu menghadap selatan, kemudian utara atau barat timur, ini adalah hal yang berbeda dan unik gitu. Jadi ketika kita berbicara dan menerapkan konsep pintu gua yang menjadi fungsinya adalah tempat penghawaan dan juga pencahayaan Ashabul Kahfi ketika itu, maka saya berpikir untuk ini unik. Kemudian bagaimana kita membuat desain yang memang penghawaan dan pencahayaan tentu yang tidak ada melakukan dalam benar. Karena kita melihat juga salah satu nalarnya gitu ya. Maksudnya logikanya adalah ketika kita melihat salah satu buktinya, bukan bukti, maksudnya salah satu terdapat dalam salah satu tafsir yang dikatakan dalam tafsir dan Al-Quran dan tafsirnya dari Departemen Agama RI itu menyatakan bahwa ketika mereka terbangun dari tidurnya, mukanya itu bersinar, dan ini menunjukkan bahwa adanya isyarat ini tentu ada hal unik nih, gimana caranya orang-orang Ashabul Kahfi ini bisa bangun dalam kondisi bugar gitu, seperti itu Pak. Ya, ketika itu saya dan teman saya mencoba untuk membuat ventilasi yang menghadap ke selatan, kemudian suplai udara juga yang baik, dan semuanya tidak menggunakan air conditioner gitu. Semuanya asli dan juga hasil udara dan letaknya pun disesuaikan dengan
gua tersebut berada gitu, di mana di dataran tinggi gitu, seperti itu Pak. Mungkin ini hanya sebagai masukan saran bagi pemerintah juga bahwa membangun rumah sakit tentu di tempat yang asli dan baik seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, sebenarnya kalau kita merujuk dari yang desain gambar menggerakkan itu yang tidak ada di Indonesia, Pak, termasuk tidak ada. Jadi ya, saya teringat ini kita menghadap ke barat dan timur ketika berbang nggak bisa. Kenapa kemudian Nabi memerintahkan